5586. Fang Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, tetapi setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukan imajinasinya, tetapi hambatan yang mengikatnya telah benar-benar mengendur. Di sisi lain, dia tidak terlalu senang. Bertahun-tahun kultivasi telah meredam temperamennya, membuatnya tetap tenang dan mantap. Dia hanya berpikir pada dirinya sendiri bahwa akan ada hari ketika pohon tua itu akan mekar, sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan keputusannya untuk bepergian jauh. Dengan tidak ada kekhawatiran di hatinya, simpul di hatinya telah dilepaskan. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya dia merasa bebas dan tidak terkendali. Dia diam-diam mengedarkan trukinya dan mengaktifkan teknik misteriusnya untuk menerobos kemacetannya. Semuanya berjalan begitu lancar sehingga sulit dipercaya. Tidak lama kemudian, langit dipenuhi awan dan kilat. Pembaptisan Dao besar dunia telah tiba. Ekspresinya tetap tenang, dan dengan raungan yang menggelegar, kekuatan dunia yang kuat mengalir ke tubuhnya, membersihkan tubuh dan pikirannya yang sudah tua. Fang Tianqi menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang tak terlukiskan, merasakan tubuhnya perlahan tumbuh lebih kuat. Tidak sampai fajar fenomena di langit berangsur-angsur menghilang. Di hutan belantara, raungan yang sangat menyenangkan terdengar, dan Fang Tianqi, yang hanya berada di tahap Immortal Ascension, tiba-tiba merasakan auranya meningkat secara dramatis, langsung menembus belenggu dan mencapai tahap transenden. Peningkatan kultivasinya tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan wajah tua Fang Tianqi menjadi sedikit lebih muda dan kulitnya menjadi lebih berkilau. Dia tampak menjadi jauh lebih muda dalam semalam, dan rambut putihnya menjadi jauh lebih terang. Saat dia membasuh wajahnya di tepi sungai, Fang Tianqi melihat bayangannya di air dan terkekeh, suasana hatinya menjadi lebih riang. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya sedikit, dia menetap di hutan belantara. Kali ini, ketika dia tiba-tiba menerobos belenggunya, pembaptisan Dao Agung Dunia tidak hanya meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi juga memungkinkannya untuk memahami beberapa hal lain. Karena itu, dia perlu meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Musim semi berlalu, musim gugur datang, bunga bermekaran, dan 10 tahun kemudian, ketika Fang Tianqi keluar dari pengasingan, auranya menjadi lebih kuat. Jelas bahwa dia telah melangkah ke jalur Transcendent Stage. Tidak hanya itu, tetapi setelah 10 tahun kultivasi terpencil, dia telah menguasai jenis kekuatan lain, kekuatan yang sangat misterius, kekuatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kemampuan luar angkasa. Sejujurnya, ada beberapa kultivator di dunia Void yang mengolah kemampuan luar angkasa, terima kasih kepada Master Dao dunia ini. Ada desas-desus bahwa Master Dao yang misterius ini telah mengolah myriad Grand Dao, dan seluruh dunia Void dipenuhi dengan tanda Dao yang telah dia pahami dari berbagai Grand Dao. Tanda Dao ini tidak terlihat dan tidak tersentuh, tetapi ada di mana-mana. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memahami satu atau dua dari mereka dan mendapatkan sebagian dari warisan Guru Dao. Seorang jenius yang benar-benar mengerikan seringkali bisa mendapatkan Grand Dao dari Master Dao saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Begitu mereka lahir, mereka akan dapat mengolah Grand Dao yang sesuai dengan tubuh mereka, memungkinkan kultivasi mereka meningkat dengan cepat, memungkinkan mereka untuk dengan mudah diterima oleh Void Dojo dan menjadi murid dojo. Sebuah Grand Dao yang secara alami kompatibel dengan kultivasi Master Dao sangat langka, jarang muncul bahkan sekali dalam bertahun-tahun. Dikatakan bahwa murid pertama yang diambil Master Dao di Seven Stars Square telah dipilih oleh Master Dao bahkan sebelum dia lahir. Keberuntungan seperti itu membuat semua orang iri. Orang biasa tidak akan bisa memaksakan hal seperti itu, tetapi World Great Dao tidak menghentikan orang untuk mewarisi warisan Guru Dao. Misalnya, jika seseorang menerobos alam besar, pembaptisan Dao besar dunia seringkali mengandung jejak Grand Dao dari dunia Void. Jika seseorang memiliki kesempatan, mereka mungkin dapat memahami beberapa dari mereka. Ada banyak orang seperti ini, begitu banyak orang di dunia Void yang mendapat manfaat dari ini. Seringkali, setelah menembus alam besar, mereka tiba-tiba mendapatkan semacam wawasan tentang Grand Dao. Ini adalah hadiah Guru Dao untuk seluruh dunia Void. Master Dao mengolah myriad Grand Dao, tetapi 3 dari mereka adalah yang terkuat. Salah satunya adalah Dao of Space, kedua adalah Dao of Time, dan ketiga adalah Dao of Spear. Ada desas-desus bahwa ini adalah salah satu dari 3 Grand Dao yang dikultivasikan oleh Master Dao. Di dunia Void awal, ketiga Grand Dao ini sangat jelas, tetapi kemudian, ada lebih banyak lagi. Karena ketiga Grand Dao ini terutama dikultivasikan oleh Dao Master,
jika ada orang di dunia Void yang dapat mewarisi ketiga Grand Dao ini, mereka akan sering mendapat perhatian besar. Fang Tianqi tidak pernah membayangkan bahwa di masa mudanya, dia tidak mencapai apa-apa dan menjadi tua. Sekarang, dia tidak hanya menembus ke tahap transenden, dia bahkan berhasil memahami Dao of Space selama pembaptisan surga dan bumi. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika dia memiliki pertemuan yang begitu kebetulan ketika dia masih muda, dia secara alami akan dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dunia, tetapi setelah mengalami banyak suka dan duka dalam hidup, dia tidak lagi memiliki temperamen yang dia miliki ketika dia masih muda. Selama sisa hidupnya, dia hanya ingin menjelajahi seluruh dunia Void dan melihat pemandangan indah yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia meninggalkan tempat di mana dia telah mengasingkan diri selama 10 tahun dan mulai berkeliaran di dunia tanpa tujuan, melakukan apa yang dia suka. Mungkin itu karena dia telah benar-benar memutuskan masa lalunya, tetapi keadaan pikirannya telah berubah. Setelah meninggalkan Fang Family Manor, dia benar-benar menjadi burung bebas di langit dan ikan bebas di laut. Sepanjang jalan, dia membantai yang kuat dan membantu yang lemah, membantai yang jahat, mengunjungi semua sekte yang dia lewati, dan mendiskusikan Dao dengan para jenius dari berbagai sekte. Dia juga menghadapi bahaya di masa lalu dan diburu oleh monster beast yang kuat di hutan belantara. Kadang-kadang, dia akan terjebak dalam semacam konspirasi dan dikelilingi oleh murid-murid sekte besar. Untungnya, pencapaiannya di Dao of Space telah menjadi lebih mendalam, memungkinkan dia untuk lolos dari kematian setiap saat. Setiap kali dia lolos dari kematian, tidak hanya itu tidak menghentikannya untuk maju, itu bahkan meningkatkan kekuatannya. Reputasinya secara bertahap menyebar. Seorang kultivator biasa-biasa saja yang telah berkultivasi selama lebih dari 150 tahun tetapi masih hanya di tahap Immortal Ascension tiba-tiba melonjak ke langit. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang biasa-biasa saja yang hatinya lebih tinggi dari langit dan yang hidupnya lebih tipis dari kertas. Ketika kisah Fang Tianqi mencapai telinga orang-orang ini, itu akan selalu memberi mereka ilusi. Jika orang lain bisa melakukannya, mereka juga bisa. Sampai batas tertentu, Fang Tianqi telah membuat banyak kultivator biasa-biasa saja bekerja lebih keras, tetapi hanya sedikit yang bisa menembus belenggu mereka seperti dia. 30 tahun kemudian, Fang Tianqi menerobos dari Transcendent Stage ke Saint Stage. Setelah pembaptisan dunia lainnya, dia menggunakan kekuatan dunia untuk memahami Dao waktu. Dalam 50 tahun lagi, dia menerobos ke Saint King dan memahami Dao of Spear. Setiap kali dia menerobos ke alam besar berikutnya, dia akan mendapatkan manfaat besar, dan bahkan penampilannya akan menjadi lebih mudah. Ketika dia meninggalkan Fang Family Manor, dia sudah cukup tua, tetapi setelah bepergian selama beberapa lusin tahun, dia sekarang seperti pria paruh baya. Semakin tua orang lain, semakin muda dia. Perubahan waktu yang dianugerahkan kepadanya sangat menarik. Selain itu, reputasinya tidak kecil, dan meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, pengalaman aneh dalam hidupnya telah membuatnya menjadi legenda di dunia Void. Ada banyak keluarga yang ingin merekrutnya, dan godaan kecantikan adalah cara yang paling efektif dan sederhana. Namun, ambisi Fang Tianqi tidak ada di sini, jadi dia secara alami menolaknya satu persatu dan melanjutkan perjalanannya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mendapatkan banyak teman, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menemaninya sepanjang jalan. Kadang-kadang, dia akan merasa kesepian, berpikir bahwa mungkin inilah harga dari mengejar martial Dao. Dia tidak kembali ke rumah keluarga Fang. Sejak dia pergi hari itu, dia tidak berencana untuk kembali, meninggalkan jejak dupa. Perpisahan ini bisa dianggap sebagai perpisahan total dari masa lalunya. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, kecepatan kultivasi Fang Tianqi tidak cepat, tetapi stabil, jadi fondasinya sangat kokoh. Setelah bepergian selama bertahun-tahun dan bertukar petunjuk dengan para kultivator dari alam yang sama, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun dan dapat dianggap tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Terlebih lagi, dia telah mewarisi 3 Grand Dao dari Dao Master, menyebabkan reputasinya melambung. Harus diketahui bahwa di masa lalu, meskipun para kultivator dunia Void memiliki kesempatan untuk mewarisi Grand Dao Guru Dao, tidak pernah ada orang seperti dia yang mewarisi ruang, waktu, dan tombak Dao bersama-sama. Ini membuat semua orang bertanya-tanya bagaimana orang ini mendapatkan kesempatan seperti itu. Berbicara secara logis, jenius sejati akan mengungkapkan kecemerlangan mereka pada usia yang sangat muda, tetapi Fang Tianqi berbeda.
Dia berangsur-angsur menjadi terkenal setelah lebih dari 100 tahun, dan kecepatan di mana dia menjadi terkenal tidak terlalu cepat, tetapi dia mampu mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kultivator di seluruh dunia Void. Origin Return, Origin King, Dao Sos, Alam Kaisar. Fang Tianqi telah mengambil langkah demi langkah. Dia adalah karakter kecil yang secara bertahap tumbuh menjadi master berpengaruh, dan sudah hampir 1000 tahun sejak dia meninggalkan Fang Family Manor. Dunia berubah, dan bintang-bintang bergeser. Satu orang menghabiskan hampir 1000 tahun untuk menerobos dari Immortal Ascension Stage ke Emperor Realm. Kecepatan ini tidak cepat, dan bakatnya jelas tidak bagus. Berbicara secara logis, situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Seorang kultivator yang berkultivasi di lingkungan yang begitu mewah di dunia Void, jika dia tidak menerobos ke alam kaisar dalam 1000 tahun, tidak mungkin baginya untuk menerobos dalam hidupnya. Tapi Fang Tianqi telah melakukannya. Seseorang pernah bertanya kepadanya tentang rahasia kultivasi. Fang Tianqi tidak tahu bahwa setelah meninggalkan desa keluarga Fang, meskipun kecepatan kultivasinya lambat, dia tidak lagi mengalami hambatan. Dengan kata lain, meskipun pertumbuhannya tidak cepat, selama dia berkultivasi cukup lama, dia akan selalu dapat menembus ke alam besar berikutnya, tidak seperti kultivator lainnya, bahkan jika mereka telah mengumpulkan cukup banyak, mereka masih akan terjebak selama sisa hidup mereka. Ini menyebabkan banyak master di dunia Void berfantasi. Mungkin di jalan kultivasi, seseorang tidak bisa hanya fokus pada kecepatan, seseorang harus memiliki fondasi yang kuat di setiap bidang. Dengan mempertimbangkan tebakan ini, banyak sekte mulai dengan sengaja menekan kecepatan kultivasi para jenius ini, tetapi tidak ada yang bisa memastikan efek pastinya. Pada saat ini, Fang Tianqi, yang sudah memiliki kultivasi Kaisar Realm, dibawa ke Void Dojo. Aula pelatihan adalah istana megah yang mengambang di atas seluruh dunia Void. Semua kultivator di dunia Void bangga bisa bergabung dengannya. Keberadaan aula pelatihan ini merebut keberuntungan langit dan bumi. Meskipun itu adalah istana, ada ruang besar di dalamnya, itu sangat luas. Ketika Fang Tianqi pertama kali tiba di sini, dia merasakan kedalaman aula pelatihan ini, seolah-olah berisi misteri Space Grand Dao. Terlebih lagi, dimanapun orang-orang di dunia Void berada, selama mereka mengangkat kepala, mereka akan dapat dengan jelas melihat aula pelatihan yang mewakili kehormatan tertinggi dunia ini. Dikatakan bahwa aula pelatihan secara pribadi dibangun oleh Guru Dao, dan ketika aula pelatihan pertama kali muncul, itu telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Selain itu, aula pelatihan bertanggung jawab untuk memilih bakat dari dunia Void. 5587. Orang biasa secara alami tidak tahu mengapa Void Dojo merekrut talenta. Selama puluhan ribu tahun terakhir, kultivator berbakat yang tak terhitung jumlahnya telah dibawa ke Void Dojo, tetapi setelah itu, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya desas-desus yang mengatakan bahwa para master ini telah menembus Void dan meninggalkan dunia Void untuk mengejar martial Dao yang lebih mendalam. Fang Tianqi secara alami telah mendengar desas-desus ini, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, rumor seringkali tidak berdasar dan tidak dapat dianggap akurat. Namun, setelah dibawa ke Void Dojo, dia mengetahui bahwa rumor itu benar. Banyak rahasia adalah rahasia bagi para kultivator dunia Void, tetapi di aula pelatihan, itu adalah pengetahuan umum. Hanya pada saat inilah dia mengerti bahwa Kaisar Realm bukanlah puncak dari martial Dao. Di atas alam Kaisar adalah Open Heaven Stage, dan Open Heaven Stage dibagi menjadi 9 tahap, orde pertama hingga orde ke-9. Mengondensasi segel Dao, membuka langit dan bumi dalam tubuh seseorang, menciptakan alam semesta kecil, yang merupakan tahap Open Heaven. Seluruh dunia Void sebenarnya adalah dunia semesta kecil Guru Dao. Dengan kata lain, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia Void semuanya tinggal di perut Guru Dao. Ketika dia mengetahui kebenaran ini, Fang Tianqi agak bingung. Pengalamannya tidak dangkal, lagi pula, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia Void selama 1000 tahun. Tetapi ketika dia mengetahui kebenaran tentang dunia Void, dia masih sangat terkejut. Semakin banyak ini terjadi, semakin dia bisa merasakan kekuatan Master Dao. Dunia yang begitu besar sebenarnya hanyalah dunia semesta kecil Guru Dao. Tingkat Open Heaven Stage apa Dao Master itu? Yang bertanggung jawab menerimanya adalah kakak senior bermarga Liu yang memperkenalkan dirinya sebagai Liu Jingshan. Dalam hal usia, dia mungkin tidak sebagus itu, tetapi kultivasinya berada di alam Kaisar Orde ketiga.
Setiap orang yang dibawa ke Void Dojo akan diterima oleh personel khusus yang bertanggung jawab untuk menjelaskan maksud awal Void Dojo dan menjawab pertanyaan para pendatang baru. Fang Tianqi menyuarakan keraguannya. Liu Jingshan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu berapa tingkat Open Heaven Stage Dao Master, tapi saya tidak berpikir itu buruk. Itu orde ke-8 atau ke-9. Setiap kultivator di dunia Void menganggap Master Dao sebagai dewa, jadi mereka secara alami sangat menghargai kultivasinya. Fang Tianqi sangat setuju dan bertanya, kakak senior Liu, karena dunia Void adalah dunia semesta kecil Guru Dao, bagaimana para senior di masa lalu dapat menembus Void dan pergi? Jika seseorang benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, bukankah mereka harus membuka lubang di perut Master Dao? Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Liu Jingshan berkata, ini disebut menghancurkan kekosongan, tapi sebenarnya tidak demikian. Hanya saja Master Dao membawa mereka keluar dari dunia Void. Ini terkait dengan alasan mengapa balai pelatihan memilih bakat. Petik 2. Tolong beritahu saya, kakak senior, kata Fang Tianqi dengan serius. Setelah 1000 tahun perjalanan, dia secara alami memahami cara dunia. Meskipun reputasinya terkenal, di depan Liu Jingshan ini, dia bertindak sangat rendah hati. Mari kita begini, ras manusia di dunia luar saat ini terlibat dalam pertempuran dengan ras yang sangat jahat. Ras itu sangat kuat, dan bahkan Master Dao tidak cocok untuk mereka. Jika mereka dikalahkan, dunia luar dapat dihancurkan, jadi Guru Dao membutuhkan banyak pembantu, dan kita semua murid yang telah dibawa ke aula pelatihan akan menjadi bantuannya di masa depan. Petik 2. Hati Fang Tianqi sedikit bergetar, ras macam apa yang bahkan sulit dihadapi oleh Master Dao. Liu Jingshan memikirkannya sejenak sebelum menjawab, sepertinya itu disebut klan tinta hitam. Kekuatan mereka sangat korosif, dan sekali terkontaminasi, tidak dapat dilepaskan. Terlebih lagi, kekuatan tinta dapat menyebabkan ras manusia kehilangan sifat aslinya, mengubah ras manusia menjadi budak mereka. Fang Tianqi menghirup udara dingin, sebenarnya ada kekuatan jahat di dunia ini. Liu Jingshan menghela nafas, siapa yang tahu? Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada klan tinta hitam di aula pelatihan. Tampaknya Guru Dao telah membawa mereka ke sini untuk mengizinkan para murid aula pelatihan berlatih, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu seperti apa klan tinta hitam atau apa konsekuensinya setelah terkontaminasi oleh pasukan tinta. Fang Tianqi sedikit mengangguk, kalau begitu, situasi di dunia luar mungkin tidak baik. Liu Jingshan berkata, kalau begitu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Sudah lama sejak Dao Master mengeluarkan bakat yang dia pilih dari aula pelatihan. Seleksi terakhir hampir 2000 tahun yang lalu, dan ribuan orang dibawa pergi sekaligus. Kalau tidak, aula pelatihan tidak akan memiliki begitu sedikit orang. Petik 2. Berhenti sejenak, Liu Jingshan melanjutkan, karena dunia Void adalah dunia alam semesta kecil Guru Dao, para kultivator yang tinggal di sini paling banyak dapat berkultivasi ke alam kaisar. Jika Anda ingin menerobos ke Open Heaven Stage, Anda harus meninggalkan tempat ini, tetapi jika Anda memilih untuk meninggalkan tempat ini, Anda harus bertarung dengan klan tinta hitam yang legendaris, dan hidup Anda akan dalam bahaya. Jadi ketika Dao Master memilih talenta, Anda harus melakukannya secara sukarela. Jika Anda ingin menerobos ke Open Heaven Stage, Anda harus meninggalkan Void World. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko, Anda harus tinggal. Ini semua terserah Anda, Master Dao tidak akan memaksa Anda. Petik 2. Tuan Dao baik hati dan benar. Fang Tianqi menghela nafas. Seperti kata pepatah, 1000 hari untuk mengumpulkan pasukan, hanya butuh 1 hari untuk menggunakannya. Semua kultivator di dunia Void hanya bisa tumbuh dan berkultivasi di bawah perlindungan Master Dao, jadi wajar saja bagi Master Dao untuk secara paksa mengeluarkan mereka yang memenuhi persyaratan, tetapi dia masih memberi para murid Void Dojo pilihan. Ini membuat Fang Tianqi sangat terkesan. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di aula besar. Aula ini sangat megah, dengan dinding yang menjulang tinggi di semua sisi dan patung raksasa di tengahnya. Di belakang patung raksasa itu ada beberapa patung yang lebih kecil. Ini adalah aula ketenaran. Liu Jingshan berkata sambil menunjuk ke arah patung di tengah, ini adalah Master Dao. Mengatakan demikian, dia membungkuk dengan hormat. Fang Tianqi menatap patung itu dan melihat bahwa itu adalah gambar seorang pria muda dengan tangan di belakang punggungnya. Patung ini jelas merupakan karya seorang ahli, dan setiap detailnya sangat hidup dan hidup. Berdiri di sini, Fang Tianqi bahkan memiliki ilusi bahwa patung ini menjadi hidup. Namun, untuk beberapa alasan,
Patung ini tampak agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, setelah dengan hati-hati mengingat pengalamannya selama 1000 tahun terakhir, dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang yang mirip dengan Master Dao. Betapa anehnya. Merasa bingung, Fang Tianqi juga membungkuk dan bertanya, karena ada patung di sini, mungkinkah seseorang di dunia ini telah melihat tubuh asli Guru Dao? Liu Jingshan tertawa, tentu saja kita tidak akan dapat melihat tubuh aslinya, tetapi dikatakan bahwa Guru Dao pernah melakukan perjalanan keliling dunia semesta kecilnya sendiri dengan inkarnasi jiwanya. Saudara muda harus tahu bahwa Guru Dao pernah tinggal di Seven Star Square. Ketika dia berkeliling dunia dengan inkarnasi jiwanya, dia tinggal di Seven Star Square untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana mungkin Fang Tianqi tidak tahu tentang Seven Star Square? Ketika dia masih muda, impian terbesarnya adalah bergabung dengan Seven Star Square, tetapi sayangnya, bakatnya terlalu buruk untuk memenuhi persyaratan mereka. Fang Family Manor berada dalam lingkup pengaruh Seven Star Square, jadi dia telah mendengar banyak tentang Seven Star Square. Rumor mengatakan bahwa Guru Dao pernah menjadi penatua tertinggi dari Seven Star Square, apakah itu benar? Fang Tianqi terkejut. Tentu saja, jika bukan karena itu, bagaimana Seven Star Square bisa tetap berdiri selama puluhan ribu tahun? Dengan berlalunya waktu, adalah umum bagi sekte untuk berubah. Sebagian besar sekte besar yang dulunya setenar Seven Star Square kini telah menghilang, tetapi hanya Seven Star Square yang masih seterang matahari di langit, terima kasih kepada Guru Dao. Petik 2. Fang Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit penasaran. Seseorang benar-benar telah membagi inkarnasi jiwanya untuk melakukan perjalanan dunia alam semesta kecilnya. Seberapa bosan dia? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Guru Dao. Melihat ke belakang patung Dao Master, dia melihat banyak patung kecil. Fang Tianqi bertanya, ini adalah? Liu Jingshan berkata, ini adalah patung kakak-kakak senior yang dibawa keluar dari dunia void oleh Master Dao. Apakah Anda melihat yang ini? Ini adalah kakak senior sulung void dojo kami, kakak senior Miao Feiping. Jika kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia void di masa depan, mungkin kamu bisa bertemu dengannya. Ekspresi Fang Tianqi menjadi serius saat dia dengan hati-hati memeriksa patung yang disebut kakak senior Miao Feiping, mengingat penampilannya sebelum bertanya, apakah kakak senior Miao ini murid pertama Guru Dao? Saya pernah mendengar bahwa Guru Dao menerima beberapa murid di Seven Star Square. Petik 2. Liu Jingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Miao adalah kakak senior sulung dari Void Dojo, tetapi dia bukan murid pribadi Master Dao. Murid Guru Dao tampaknya adalah orang lain, tetapi untuk siapa itu, tidak ada yang tahu. Petik 2. Fang Tianqi mendengarkan dengan linglung. Liu Jingshan menghela nafas dan berkata, pada tahun-tahun awal, tidak banyak murid yang keluar dari Void Dojo, jadi junior brother dan sister yang tinggal di belakang membangun patung untuk mereka dan meninggalkan warisan mereka. Namun, karena semakin banyak kakak dan kakak senior mereka pergi, Hall of Fame menjadi agak tidak dapat menampung mereka. Sekarang, tidak ada patung untuk dikagumi oleh generasi mendatang, mereka hanya bisa meninggalkan tanda kecil untuk nama mereka. Fang Tianqi melihat sekeliling dan melihat bahwa di keempat dinding, ada banyak kompartemen kecil, yang sebagian besar kosong. Beberapa kompartemen ini memiliki papan nama yang mencatat nama dan asal-usul seorang kakak senior tertentu. Token-token ini secara alami jauh lebih rendah daripada patung-patung itu, tetapi mereka masih merupakan jejak kakak dan kakak senior mereka yang berkultivasi di sini. Liu Jingshan menepuk bahu Fang Tianqi dan tersenyum ringan, ketika kita pergi suatu hari nanti, kita akan memiliki kualifikasi untuk meninggalkan papan nama kita di sini. Fang Tianqi sedikit mengangguk, hatinya dipenuhi kerinduan. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan Fang Family Manor dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Fang untuk mengalami keajaiban yang belum pernah dia lihat di paruh pertama hidupnya. Secara kebetulan, dia telah menembus titik ini, memberinya lebih banyak harapan untuk masa depan. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh kakak dan kakak senior lainnya, jika dia memiliki kualifikasi, dia dengan senang hati akan meninggalkan dunia void. Dia sudah melihat semua keajaiban dunia ini, dan dunia luar bahkan lebih luas. Setelah mereka berdua meninggalkan Hall of Fame, Fang Tianqi bertanya, kakak senior Liu, alam di atas alam kaisar disebut Open Heaven. Adapun secara spesifik, bagaimana Anda ingin menciptakan dunia baru di tubuh Anda sendiri? Liu Jingshan berkata, pertama, Anda harus menyingkat segel Dao.
Segel Dao adalah kristalisasi dari kultivasi Anda, manifestasi dari Grand Dao Anda. Apa jurusan Grand Dao Junior Brother, lalu gunakan Grand Dao itu untuk membuat segel Dao Anda. Tentu saja, itu harus dilengkapi dengan beberapa bahan kultivasi yang berharga. Saudara muda baru saja mencapai alam kaisar dan masih jauh dari memadatkan segel Dao. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kultivasi Anda dan dengan cepat mencapai puncak alam kaisar. Ayo, aku akan membawamu ke perpustakaan. Ini adalah tempat yang bagus untuk Junior Brother. 5588. Setelah tiba di perpustakaan, Fang Tianqi akhirnya mengerti mengapa Liu Jingshan mengatakan tempat ini cocok untuknya. Ada sejumlah besar teknik kultivasi dan teknik rahasia di perpustakaan, dan hal-hal terpenting dari semua sekte di dunia Void tampaknya dikumpulkan di sini. Bahkan ada beberapa hal yang tampaknya bukan milik dunia ini. Tentu saja, hal-hal ini tidak lagi berguna baginya. Saat ini, dia adalah Master Realm Kaisar, jadi dia tidak perlu mempelajari teknik kultivasi atau teknik rahasia lagi. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dan dengan cepat menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga dan menyingkat Dao Sealnya sendiri. Di dalam perpustakaan, ada lebih banyak wawasan tentang kultivasi alam Kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Wawasan ini telah dikumpulkan oleh para murid Void Dojo selama puluhan ribu tahun. Jalur kultivasi Fang Tianqi hampir bisa dikatakan sepenuhnya berdasarkan pengalamannya sendiri. Lagi pula, dia sendirian dan tidak memiliki master untuk membimbingnya. Paling-paling, dia akan duduk dan mendiskusikan Dao dengan murid-murid dari berbagai sekte besar dalam perjalanannya dan merenungkan apa yang telah dia pelajari. Ketika kultivasinya rendah, itu masih baik-baik saja, tetapi sekarang setelah dia mencapai alam kaisar, dia agak tidak yakin tentang jalur kultivasinya di masa depan. Pengalaman di perpustakaan persis seperti yang dia butuhkan saat ini. Dia telah menghabiskan 30 tahun di perpustakaan, membaca semua wawasan kultivasi yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Tidak menyebutkan hal lain, hanya tekadnya untuk menanggung kesepian sudah cukup untuk membuat murid-murid lain di Void Dojo sangat mengaguminya. Semua orang tahu bahwa ada banyak hal baik di perpustakaan, tetapi bahkan jika semua orang berada di alam kaisar, siapa yang akan memiliki kesabaran seperti itu? 30 tahun kemudian, Fang Tianqi meninggalkan perpustakaan. Pada saat ini, dia memiliki rencana yang jelas untuk kultivasinya di masa depan. Setelah menemukan aula kosong, dia mulai berkultivasi. Kecepatan kultivasinya sangat lambat, jadi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 1000 tahun terakhir seperti ini, jadi dia sudah terbiasa. Dia bukan seorang kultivator terpencil yang selalu sendirian, dia kadang-kadang keluar untuk bertukar petunjuk dengan rekan muridnya. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan ketika berkultivasi sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah membiarkan jalan buntu menghentikannya. Karena semua murid di Void Dojo sangat berbakat dan telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, hampir semua murid Void Dojo adalah pria muda yang tampan dan wanita cantik. Di sisi lain, penampilan Fang Tianqi lebih dewasa. Ketika dia meninggalkan Fang Family Manor, dia sudah mulai menua. Meskipun kultivasinya telah menunjukkan tanda-tanda masa mudanya kembali, itu tidak benar, hanya saja dia terlihat lebih muda. Saat ini, dia tampak seperti pria paruh baya berusia 30-an atau 40-an. Dari segi penampilan, dia memang lebih tua dari rekan muridnya di Void Dojo. Akibatnya, banyak rekan muridnya memanggilnya Old Fang. Seiring berjalannya waktu, kultivasi Fang Tianqi menjadi lebih mendalam, dan murid-murid baru terus-menerus dibawa ke Void Dojo, tetapi jumlahnya tidak banyak. Seseorang di Void Dojo pernah menghitung bahwa dalam setiap 100 tahun, paling banyak 10 orang di seluruh Void World memenuhi syarat untuk dibawa ke Void Dojo. Ketika datang ke usia tua, hanya ada 4 atau 5 orang. Dunia Void sangat luas dan ada banyak kultivator, tetapi meskipun demikian, sangat sedikit yang memenuhi syarat untuk memasuki Void Dojo. Dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde Kelima secara langsung yang dapat dibawa ke Void Dojo untuk berkultivasi. Jika kekuatan mereka terlalu rendah, bahkan jika mereka meninggalkan dunia Void, itu tidak akan banyak membantu dunia luar. Sebelum Fang Tianqi memasuki Void Dojo belum pernah menerima Kaisar Realm yang begitu tua, tetapi ini juga berarti bahwa ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke tahap Open Heaven Orde Kelima. Fang Tianqi merasa bahwa dia akan dapat maju lebih dari Orde Kelima, meskipun dia belum menyingkat Dao Sealnya, dia masih percaya diri. Sejak memasuki Void Dojo, sudah 500 tahun sebelum dia akhirnya meningkatkan kultivasinya ke puncak Kaisar Realm.
Kecepatan ini sangat lambat. Harus diketahui bahwa lingkungan kultivasi dunia Void cukup bagus, dan Void Dojo adalah inti dari seluruh dunia. Jika orang biasa datang ke Void Dojo, mereka akan dapat mencapai puncak Kaisar Realm dalam 1 atau 200 tahun, sedangkan yang paling lambat hanya akan memakan waktu 2 atau 300 tahun. Dia sangat menarik perhatian selama 500 tahun ini. Setelah 100 tahun lagi, Fang Tianqi akhirnya memadatkan segel daunnya dan mulai menyempurnakan yin yang dan 5 elemen. Mirip dengan kebanyakan rekan muridnya, dia memilih untuk mulai memurnikan dari elemen kayu. Ini juga merupakan metode umum yang digunakan oleh para murid Void Dojo. Metode lain adalah memulai pemurnian dari elemen air. Di antara 5 elemen, elemen emas adalah yang paling tajam, elemen tanah yang paling tebal, dan elemen api yang paling ganas. Hanya elemen air dan kayu yang relatif ringan, cocok untuk pemurnian, dan juga metode kultivasi yang paling aman dan paling dapat diandalkan. Sejak mereka mulai menyempurnakan sumber daya ini, itu telah menentukan pencapaian masa depan para murid ini. Dengan memilih beberapa tingkat sumber daya, mereka akan dapat mencapai tahap Open Heaven yang sesuai di masa depan. Jika mereka membidik terlalu tinggi dan melampaui batas mereka, belum lagi menerobos ke Open Heaven, bukan tidak mungkin segel dao mereka hancur. Oleh karena itu, setiap murid di Void Dojo sangat berhati-hati. Namun, jika ini adalah pertama kalinya mereka memurnikan sumber daya, para murid Void Dojo akan sedikit meningkatkan harapan mereka dan kebanyakan dari mereka akan memilih elemen kayu atau elemen air kelas 6 atau 7. Ini tidak berarti bahwa mereka akan dapat mencapai Open Heaven Orde ke-6 atau ke-7 di masa depan, hanya saja kekuatan elemen kayu dan air relatif ringan, jadi selama segel dao tidak terlalu lemah, itu umumnya akan mampu menahannya. Itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk menggunakan penyempurnaan pertama untuk menguji batas ketahanan segel dao seseorang. Hanya dengan memilih bahan untuk kedua kalinya, seseorang dapat benar-benar menentukan masa depan seseorang. Fang Tianqi membandingkan dirinya dengan murid-muridnya yang lain dan merasa bahwa segel daonya sangat kuat, jadi tidak masalah baginya untuk menahan dampak dari sumber daya kelas 7. Secara alami, dia memilih elemen kayu kelas 7. Untuk alasan ini, Liu Jingshan juga secara khusus bertanya kepadanya, dan ketika dia mengetahuinya, dia sedikit mengangguk, "Saudara muda Fang, meskipun kecepatan kultivasimu lambat, justru karena lambat itulah fondasimu begitu kokoh. Memperbaiki elemen kayu kelas 7 bukanlah masalah, tetapi selanjutnya adalah elemen api. Anda dapat memutuskan kelas elemen api apa yang akan disempurnakan saat itu." Petik 2. Fang Tianqi secara alami mengangguk setuju. Memperbaiki satu sumber daya tidak membutuhkan banyak waktu, tetapi setelah setiap penyempurnaan, para kultivator Open Heaven semu ini perlu beristirahat dan berkultivasi selama beberapa tahun. Pertama, mereka perlu membiasakan diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan kedua, karena segel dao tidak dapat menahan terlalu banyak dampak dalam waktu singkat, satu-satunya hasil dari keserakahan dan kecerobohan mereka adalah kegagalan total. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Fang Tianqi dengan mudah menyempurnakan elemen kayu kelas 7 tanpa ketidaknyamanan. Dia merasa bahwa dia bisa memperbaiki elemen api kelas 7. Ini membuatnya sedikit senang. Memikirkan kembali pengalaman hidupnya, itu terlalu aneh. Bakatnya buruk, dan dia baru saja meninggalkan rumah keluarga Fang pada usia 150 tahun. Awalnya, dia hanya ingin melihat pemandangan di luar sebelum dia meninggal, tetapi siapa yang mengira dia akan mencapai ketinggian ini selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan rekan-rekan murid lainnya di Void Dojo, dia tidak memiliki master untuk membimbingnya, latar belakangnya buruk, dan dia tidak memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah, sehingga kecepatan kultivasinya masih cukup lambat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat menggunakan metode dan kecepatan yang tak tertahankan untuk mencapai bagian depan sebagian besar rekan muridnya. Mereka yang mampu memperbaiki sumber daya kelas 7 memiliki persentase yang sangat rendah di Void Dojo, dan itu akan dianggap cukup baik jika bahkan 1 dari 10 orang berhasil melakukannya. Misalnya, Liu Jingshan, yang memiliki hubungan dekat dengannya, telah memilih untuk memperbaiki elemen kayu kelas 7 terlebih dahulu, tetapi untuk elemen api, dia telah memilih bahan kelas 6. Ini karena dia merasa bahwa dao selnya tidak mampu menahan dampak dari elemen api kelas 7, jadi dia tidak berani memaksanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa promosi Open Heaven Stage itu seperti tong kayu yang hanya bisa menampung air sebanyak potongan kayu terpendek. Hal yang sama berlaku untuk kultivator Open Heaven Stage, ketinggian yang bisa dicapai oleh kultivator Open Heaven Stage sepenuhnya tergantung pada tingkat sumber daya terendah yang mereka sempurnakan.
Yin Yang dan 5 elemen memiliki 7 jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan jika 6 dari mereka adalah kelas 7, jika yang tersisa adalah materi kelas 5, mereka hanya akan dapat mencapai Open Heaven Orde kelima. Tahap Open Heaven dibagi menjadi tahap ke-9, dan kesenjangan satu kelas mungkin merupakan pengejaran seumur hidup. Dengan demikian, para murid Void Dojo melakukan yang terbaik untuk memperbaiki bahan berkualitas lebih tinggi sambil juga mengukur kekuatan mereka. Dia samar-samar menyadari bahwa fondasinya saat ini ada hubungannya dengan fondasinya yang kokoh selama bertahun-tahun. Di setiap alam, dia telah tinggal lebih lama dari yang lain, dan dengan waktu yang cukup untuk memoles fondasinya, dia telah mengembangkan hampir setiap alam kecil dengan sempurna. Sekarang, mampu memperbaiki sumber daya kelas 7 terkait erat dengan upaya dan ketekunannya selama bertahun-tahun. Setelah menyempurnakan elemen kayu selama beberapa dekade, dia memulai retretnya untuk memperbaiki elemen api. Seperti yang diharapkan, penyempurnaan berhasil. Berikutnya adalah elemen tanah, elemen emas, dan elemen air. Setelah 5 elemen, saatnya untuk Yin dan Yang. Pada saat dia selesai menyempurnakan semua Yin Yang dan 5 elemen, sudah hampir 500 tahun sejak dia pertama kali menyempurnakan elemen kayu, dan sudah 1000 tahun sejak dia tiba di Void Dojo. Berbicara secara logis, dengan menyempurnakan kekuatan Yin Yang dan 5 elemen, seseorang dapat menciptakan dunia baru di dalam tubuh mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia Void, dunia semesta kecil Guru Dao. Jika dia tidak meninggalkan dunia ini, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Open Heaven Stage. Selama 1000 tahun terakhir, hampir 100 murid junior telah muncul di Void Dojo. Mungkin itu karena dia lebih dewasa, tetapi setiap kali rekan-rekan muridnya memiliki keraguan tentang kultivasi mereka, mereka akan selalu meminta nasihatnya, memungkinkan dia untuk mendapatkan banyak pendukung. Berapa tahun kakak senior ada di sini? Di bawah sinar bulan, Fang Tianqi dan Liu Jingshan duduk untuk minum. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncaknya. Jika dia terus berkultivasi, tidak akan ada kemungkinan dia membuat kemajuan. Di sisi lain, Fang Tianqi memiliki lebih banyak waktu luang. Setiap kali ini terjadi, Liu Jingshan akan datang kepadanya dengan toples anggur. Mendengar pertanyaan ini, Liu Jingshan tersenyum, sudah hampir 3000 tahun. Itu cukup awal. Fang Tianqi mengangguk sedikit. Dia telah berkultivasi selama hampir 2000 tahun dan Liu Jingshan telah berada di sini selama 3000 tahun. Ini berarti bahwa sebelum Fang Tianqi lahir, Liu Jingshan sudah berada di dalam Void Dojo. Liu Jingshan berkata dengan sedih, "Saudara muda, tahukah Anda bahwa saudara senior ini dapat dianggap sebagai salah satu murid paling awal yang tiba di Void Dojo ini?" Kakak senior berarti, Fang Tianqi menebak dengan samar. Liu Jingshan meratap, hidup kakak senior sangat menyedihkan. Mengatakan demikian, dia memeluk toples anggur dan mulai menangis. Wajah Fang Tianqi dipenuhi dengan kebingungan. Tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengungkit masa lalu kakak seniornya yang menyedihkan. Lagi pula, kakak seniornya adalah Open Heaven Semu yang telah menyempurnakan kekuatan Yin Yang dan 5 elemen, jadi badai macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. 5589. Dia tidak tahu bagaimana menghibur kakak seniornya dan hanya bisa menepuk punggungnya. Setelah waktu yang lama, Liu Jingshan menghela nafas panjang dan berkata dengan canggung, "Aku mempermalukan diriku sendiri di depan junior brother." Fang Tianqi tidak tahu harus berkata apa dan tetap diam. Mungkin itu karena dia telah minum anggur, atau mungkin karena dia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara selama bertahun-tahun. Liu Jingshan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Kakak senior sama sepertimu, setelah maju ke alam kaisar, dia dibawa ke Void Dojo." Saat itu, Void Dojo cukup ramai. Ada ribuan rekan murid di Void Dojo. Setiap hari, akan ada banyak kakak dan saudari senior dengan kultivasi mendalam yang akan membuka altar mereka dan mendiskusikan Dao. Ada pertemuan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Ribuan orang. Meskipun Fang Tianqi tahu bahwa ada periode yang begitu makmur di masa lalu, dia tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Orang harus tahu bahwa persyaratan untuk memilih murid sangat keras. Mereka yang bisa memasuki Void Dojo semuanya adalah talenta yang bisa dipromosikan langsung ke Orde kelima atau lebih tinggi. Ketika usia mereka baik, akan ada 10 orang setiap 100 tahun, dan jika usia mereka lebih buruk, akan ada 4 atau 5. Ribuan orang, itu adalah akumulasi dari seluruh dunia Void selama puluhan ribu tahun. Selain itu adalah ribuan realm kaisar yang kuat. 99% dari mereka telah memadatkan segel Dao mereka, menyempurnakan 5 elemen Yin Yang dan dianggap sebagai Open Heaven Sudo.
Saat ini, hanya ada sekitar 300 orang di Void Dojo. Dibandingkan dengan masa lalu, itu cukup jarang. 200 tahun setelah kakak senior datang ke Void Dojo, dia baru saja mulai menyingkat Dao Sealnya sendiri. Master Dao mengeluarkan dekrit, memerintahkan semua murid Open Heaven Semu untuk berkumpul, dan kemudian, dia membawa mereka pergi, kata Liu Jingshan, hatinya dipenuhi kesedihan saat dia terus menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. Kehidupan saudara senior cukup pahit. Dari ribuan rekan murid, hampir semuanya telah pergi, hanya menyisakan 20 atau lebih seperti kakak senior. Petik 2. Meskipun dia tidak secara pribadi mengalami apa yang terjadi saat itu, mendengar Liu Jingshan berbicara seperti ini, Fang Tianqi masih bisa merasakan ketidakberdayaan dan kesedihannya. Void Dojo yang berisik tiba-tiba menjadi kosong, dan rekan-rekan murid yang akrab ditarik keluar dari dunia Void oleh Dao Master, pasti merasa sangat tertekan. Jika Liu Jingshan adalah seorang kultivator kuasi Open Heaven pada waktu itu, dia secara alami akan dapat pergi bersama mereka, tetapi pada saat itu dia baru saja mulai memadatkan segel Dao-nya. Saudara muda, apakah kamu tahu, mengapa Void Dojo memiliki begitu banyak murid saat itu? Tentu saja, itu karena Master Dao tidak mengeluarkan mereka. Lalu kenapa dia tidak membawa mereka keluar? Fang Tianqi menggelengkan kepalanya, kenapa? Liu Jingshan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak senior tidak tahu, tetapi tampaknya Guru Dao menghadapi semacam masalah mendesak dan tidak dapat pergi untuk saat ini. Jadi selama puluhan ribu tahun, dia tidak memperhatikan masalah ini, menyebabkan lebih banyak murid muncul. Fang Tianqi terdiam beberapa saat sebelum bertanya, bukankah karena Guru Dao lupa? Kultivasi Master Dao sangat tinggi, jadi masalah mendesak apa yang bisa menundanya selama puluhan ribu tahun? Sangat mungkin bahwa Guru Dao telah lupa. Liu Jingshan memandang Fang Tianqi dengan mata berkaca-kaca, merasa seolah-olah kata-kata saudara mudanya seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya, menyebabkan dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia berteriak, tidak mungkin, Guru Dao tidak akan pernah lupa. Ini adalah dunia semesta kecilnya, bagaimana dia bisa lupa? Petik 2. Fang Tianqi juga merasa bahwa itu tidak mungkin, jadi dia mengangguk dan berkata, maka pasti Guru Dao sedang mengasingkan diri. Meskipun agak aneh bahwa dia telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, itu normal untuk kultivator tahap Open Heaven urutan ke-8 atau ke-9 untuk tetap mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Liu Jingshan mencengkeram dadanya, saudara muda Fang, jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, maka jangan. Kakak senior telah menunggu selama hampir 3000 tahun. Fang Tianqi menghela nafas dan berhenti berbicara. Setelah keheningan yang lama, Liu Jingshan bertanya, saudara muda, apakah menurut Anda Guru Dao telah mengasingkan diri lagi? Dia adalah salah satu murid paling awal di Void Dojo saat ini, dan mereka yang telah meninggalkan Void Dojo sebelum dia semuanya pergi ke dunia luar. Dia telah menunggu di sini selama 3000 tahun penuh dan tidak tahu berapa lama dia akan meninggalkan dunia Void. Fang Tianqi menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu tentang masalah Master Dao? Suasana hati kakak seniornya agak tidak stabil sekarang, jadi jika dia mengatakan terlalu banyak, dia akan membuat terlalu banyak kesalahan, jadi dia sebaiknya tetap diam untuk menghindari memprovokasi dia. Namun, dia akhirnya mengerti kepahitan di hati kakak seniornya. Ketika kultivasi seseorang mencapai level mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh. Jika mereka ingin menerobos ke Open Heaven, mereka hanya bisa meninggalkan dunia Void. Namun, ini adalah alam semesta kecil Guru Dao. Jika Guru Dao tidak mengambil tindakan untuk menerima mereka, bagaimana mereka bisa pergi? Kakak seniornya telah menunggu selama 3000 tahun tetapi tidak dapat memperolehnya, jadi dia secara alami merasa sangat tertekan. Bagaimana jika dia harus menunggu selama puluhan ribu tahun seperti terakhir kali? Fang Tianqi tidak bisa menahan perasaan dingin menjalari tulang punggungnya. Sulit membayangkan betapa menyiksanya hari-hari itu. Tuan Dao, Liu Jingshan, yang telah duduk di sebelahnya, tiba-tiba berdiri dan meraung ke arah langit, tolong buka matamu dan lihatlah. Ratusan murid di Void Dojo telah membuat persiapan untuk melawan klan tinta hitam, tetapi sekarang mereka terjebak di sini, tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Guru Dao, apakah ini yang ingin Anda lihat, agar kami mati karena usia tua di sini? Murid tidak mau. Petik 2. Retakan. Liu Jingshan menyebabkan langit terbelah. Di cakrawala yang jauh, retakan perlahan meluas. Liu Jingshan dan Fang Tianqi tercengang. Itu bukan retakan, itu adalah mata, dan di dalam keagungannya, ada sedikit keceriaan.
Liu Jingshan jelas merasa bahwa mata ini menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia duduk di tanah. Pada saat berikutnya, suara keras dan tidak dapat diganggu-gugat terdengar di telinganya. Murid Void Dojo, ada seorang jenderal yang ingin mencapai Open Heaven. Mereka yang ingin membunuh musuh, cepat datang ke Hall of Heaven Ascension. Seluruh Void Dojo langsung dilemparkan ke dalam kekacauan karena Open Heaven semu yang berkultivasi terpencil semuanya muncul. Semuanya tampak bersemangat saat mereka berkumpul menuju Hall of Heaven Ascension. Retakan di langit telah tertutup, tetapi tekanan yang tersisa masih ada. Liu Jingshan dan Fang Tianqi saling melirik dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Segera setelah itu, dia sangat gembira. Liu Jingshan berkata, "Tuan Dao mendengarnya, hahaha, cepat, saudara muda Fang, ikut saya ke Hall of Heaven Ascension." Mengatakan demikian, dia memimpin dan terbang menuju Hall of Heaven Ascension. Fang Tianqi mengikuti dari belakang. Liu Jingshan jelas sedikit bersemangat, dan saat dia terbang, dia mengoceh tanpa henti, "Saudara muda, keberuntunganmu sangat bagus. Belum lama sejak Anda menyempurnakan Yin Yang dan 5 elemen, namun Master Dao sudah mencoba untuk membawa kita keluar. Jika Anda beberapa lusin tahun kemudian, saya khawatir Anda harus menunggu kesempatan berikutnya." Mengatakan demikian, dia menjadi sedikit kesal, mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, akhirnya aku bisa meninggalkan dunia ini. Pada saat mereka berdua tiba di aula kenaikan surga, sudah ada lebih dari 100 orang berkumpul di aula, dan bahkan lebih banyak orang bergegas. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, terutama yang seperti Liu Jingshan, yang telah ditinggalkan karena mereka tidak memenuhi syarat terakhir kali. Setelah menunggu selama 3000 tahun, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menyaksikan luasnya dunia luar. Semua orang berkumpul dan saling memberi selamat dengan gembira, seolah-olah itu adalah sebuah festival. Wilayah High Heaven, di luar Star Boundary, dalam kehampaan tertentu, Yang Kai berdiri tegak sementara Hua Qingxi diam-diam menunggu. Hari ini, Yang Kai tiba-tiba kembali dari wilayah Nether misterius dan memanggilnya keluar. Hua Qingxi tidak tahu instruksi apa yang diberikan oleh kepala istana, tetapi setelah tiba di sini, kepala istana tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya. Garis cahaya lain tiba-tiba terbang keluar dari Star Boundary dan tiba dalam sekejap mata. Hua Qingxi membungkuk, "Salam, darah besi senior." Zhan Wuhen sedikit mengangguk dan melihat ke arah Yang Kai, bertanya dengan prihatin, "Kudengar kamu terluka parah." Sudah hampir 300 tahun sejak penguasa wilayah misterius Nether dan Orde ke-8 ras manusia merundingkan sebuah perjanjian. Selama 300 tahun terakhir, Yang Kai tidak menunjukkan dirinya, dan banyak orang telah menyebarkan desas-desus bahwa dia telah terluka parah, tetapi tidak ada yang berani mengganggu meditasinya yang terpencil, jadi tidak ada yang tahu apakah dia terluka atau tidak. Seluruh tentara Nether misterius secara alami menyangkal semua ini. Lagi pula, ketika Yang Kai pergi ke kamp utama klan tinta hitam sendirian untuk membahas perdamaian dengan berbagai penguasa wilayah klan tinta hitam, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Jika dia terluka, bagaimana dia bisa mengambil risiko seperti itu? Agaknya, desas-desus ini telah disebarkan oleh klan tinta hitam atau murid tinta hitam yang jahat, mengganggu moral ras manusia. Yang Kai tersenyum, "Kurasa begitu." Zhan Wuhen tercengang, dan bahkan Hua Qingxi merasa sulit untuk percaya. Dia mengira Yang Kai telah berkultivasi dalam pengasingan selama 300 tahun terakhir, tetapi siapa yang mengira dia benar-benar akan terluka? Tapi itu sudah pulih, tambah Yang Kai. Luka-lukanya tidak disebabkan oleh pertarungannya dengan penguasa wilayah, melainkan efek samping dari mengolah seni normalisasi 3 bagian. Jika dia ingin mengolah seni normalisasi 3 bagian, dia perlu mengolah tubuh ras manusia dan tubuh ras monster. Ini berbeda dari klon biasa, membuat klon biasa tidak sulit, tetapi bahkan jika berhasil, itu tidak akan banyak berguna. Namun, klon yang dibagi dengan seni normalisasi 3 bagian memiliki kemungkinan tak terbatas. Demi orang ini, Yang Kai telah mengorbankan jiwa ilahinya sendiri, melemahkannya selama 300 tahun dan hanya pulih dengan lotus pemanasan jiwa. Untungnya, selama beberapa tahun terakhir ini, saat dia menyembuhkan luka-lukanya, dia juga telah memperbaiki sumber daya. Ini setara dengan sesi kultivasi yang pahit, dan dia tidak membuang waktu. "Mengapa darah besi senior kembali?" Yang Kai bertanya dengan santai. Terakhir kali dia datang ke Star Boundary, Duan Hongchen adalah satu-satunya yang memegang benteng di sini sementara Kaisar Agung lainnya pergi untuk membunuh musuh mereka. Kali ini, dia bisa merasakan aura beberapa Kaisar Agung. Ini terutama berlaku untuk Zhan Wuhen.
Di masa lalu, dia adalah yang paling mahir dalam pertempuran di Star Boundary, dan dia selalu tidak mau menyerah untuk membunuh klan tinta hitam. Untuk bisa melihatnya di Star Boundary cukup aneh. Zhang Wuhen dengan ringan berkata, kita harus memberi generasi muda kesempatan. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, selain itu, kita harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Kita semua adalah Kaisar Agung dari Star Boundary, jadi jika kita berkultivasi di Star Boundary, kita akan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Semakin cepat kami menerobos ke Orde ke-8, semakin cepat kami dapat bekerja sama dengan Anda. Petik 2. Maknanya jelas, tetapi Yang Kai hanya tersenyum, darah besi senior memiliki pandangan jauh ke depan. Zhang Wuhen menatapnya dalam-dalam, kamu benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Tentu saja, kata Yang Kai, saya tidak ragu untuk mengorbankan kekuatan tempur kelas atas wilayah Nether misterius untuk menegosiasikan perjanjian dengan klan tinta hitam. Saya hanya ingin membuat tempat pelatihan untuk ras manusia, tetapi generasi muda pada akhirnya akan tumbuh. Setelah Master Orde ke-7 itu dipromosikan ke Orde ke-8, medan perang baru akan dibuka, saya tidak bisa membiarkan mereka berkultivasi dalam pengasingan. Petik 2. Zhang Wuhen mengangguk, aku juga berpikir begitu. Membunuh tuan feodal itu tidak memuaskan, kita harus menunggu sampai kita menerobos ke Orde ke-8 sebelum membunuh tuan wilayah. Melihat sekeliling, dia bertanya dengan bingung, siapa yang kamu tunggu? Yang Kai menjelaskan, ada beberapa orang di alam semesta kecil saya yang akan menerobos ke Open Heaven dan saya sedang bersiap untuk mengeluarkan mereka. Zhang Wuhen mengerti. 5590. Di dalam Void Dojo, banyak kultivator kuasa Open Heaven telah berkumpul. Ada sekitar 300 orang di seluruh Void Dojo, dan selain 20 atau lebih Kaisar Realm yang belum sepenuhnya menyempurnakan Yin Yang dan 5 elemen, semua orang telah membuat persiapan untuk menerobos segera setelah mereka pergi. Di depan mata semua orang, di tengah aula, ruang tiba-tiba terdistorsi, seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang, menciptakan riak. Segera setelah itu, sebuah pintu oval muncul di ruang yang awalnya kosong. Banyak mata kuasi Open Heaven menyala. Liu Jingshan, yang telah menunggu dengan getir selama 3000 tahun, mengambil inisiatif. Sementara semua orang masih terkejut, dia menangkupkan tangannya dan berkata, rekan murid, saudara ini akan pergi dulu. Mengatakan demikian, dia bergegas ke pintu dan menghilang. Dengan Liu Jingshan yang memimpin, yang lain tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat bergegas melewati pintu. Fang Tianqi terperangkap di tengah kerumunan, dan setelah beberapa saat pusing, dia tiba-tiba muncul di hamparan ruang yang luas. Melihat ke atas dan melihat bintang-bintang, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak penting. Liu Jingshan, yang pertama meninggalkan Void Dojo, datang, menarik lengan baju Fang Tianqi, dan cemberut. Fang Tianqi menoleh dan melihat seorang pria muda mengenakan seragam bela diri yang pas. Tuan Dao, Fang Tianqi memanggil. Dia telah melihat patung Master Dao di Hall of Fame. Pria muda di depannya setidaknya 80 hingga 90% mirip dengan patung itu, jadi dia secara alami mengenalinya sekilas. Dia bukan satu-satunya. Pada saat ini, semua kultivator kuasa Open Heaven yang telah keluar dari Void Dojo juga melihat Yang Kai, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang kuat. Satu persatu, para murid dari Void Dojo muncul dari portal, dan setelah beberapa saat, ketika orang terakhir muncul, portal itu tiba-tiba menghilang. Yang Kai melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, karena kamu memilih untuk meninggalkan Void Dojo, kamu pasti sudah membuat persiapan untuk bertarung melawan klan tinta hitam. Namun, jika Anda ingin melawan klan tinta hitam, kekuatan Anda saat ini tidak cukup. Anda semua harus pergi dan menerobos terlebih dahulu. Kalian semua adalah jenius dari dunia Void, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian untuk menerobos ke Open Heaven. Jangan kecewakan aku. Mengatakan demikian, dia menatap Hua Qingxi. Hua Qingxi mengangkat tangannya dan ratusan garis cahaya terbang keluar. Ini adalah pil segel positif Yuan Surgawi, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda sebelum Anda maju. Banyak dari Open Heaven sudah mengulurkan tangan mereka untuk menangkap pil roh ini dan sangat gembira. Orang-orang ini telah berkultivasi di tingkat Open Heaven semu selama bertahun-tahun, jadi bahkan jika mereka tidak memiliki bantuan eksternal, mereka seharusnya tidak memiliki masalah. Sekarang mereka memiliki pil segel positif Yuan Surgawi, bahkan ada lebih banyak jaminan keberhasilan. Mereka semua membungkuk berterima kasih satu demi satu. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Semua orang mulai mencari tempat untuk menerobos.
Zhan Wuhen, yang selama ini diam, mau tak mau bertanya, jika saya ingat dengan benar, apakah Anda memanggil sekelompok murid dari alam semesta kecil Anda 400 tahun yang lalu? Ada beberapa ribu murid yang keluar saat itu, dan adegan kenaikan mereka mengejutkan Bisi, Momei, dan yang lainnya. Meskipun Zhan Wuhen belum melihatnya dengan matanya sendiri, dia telah mendengarnya. Tanpa diduga, setelah 400 tahun, ada hampir 300 elit yang keluar. Yang Kai berkata, alur waktu alam semesta kecilku berbeda dari dunia luar. Ini adalah pertama kalinya Zhan Wuhen mendengar hal seperti itu, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia dengan cepat bertanya, karena prinsip waktu. Yang Kai mengangguk, 400 tahun di dunia luar, hampir 3000 tahun di alam semesta kecil. Zhan Wuhen diam-diam menghitung bahwa rasio ini hampir 7 atau 8 kali lebih tinggi. Dengan kata lain, berkultivasi di alam semesta kecil Yang Kai sebelum mencapai tahap Open Heaven akan memungkinkan seseorang untuk tumbuh pada tingkat yang sangat cepat. Populasi semesta kecil lebih kecil dari Star Boundary, jika perjalanan waktunya sama, jumlah jenius yang dapat dihasilkannya bahkan lebih sedikit. Namun, karena perbedaan aliran waktu, meskipun populasi alam semesta kecil Yang Kai jauh lebih kecil daripada Star Boundary, sebenarnya, output dari para jenius ini tidak sebesar Star Boundary. Selama beberapa tahun terakhir, Star Boundary telah mampu menghasilkan sejumlah bibit Orde kelima langsung setiap tahun. Bagaimana dengan rasio Orde ketujuh? Zhan Wuhen bertanya. Sekitar 10%, jawab Yang Kai. Zhan Wuhen terdiam. Rasio ini tidak rendah, bahkan lebih tinggi dari Star Boundary. Selama bertahun-tahun, Star Boundary telah menghitung bahwa di antara bibit baik yang telah mencapai Orde kelima secara langsung atau lebih tinggi, hanya kurang dari setengahnya yang mencapai Orde ketujuh secara langsung. Tentu saja, ini juga karena populasi yang sangat besar. Hanya ada begitu banyak manfaat untuk Suptri, dan semakin besar jumlahnya, semakin sedikit jenius top yang bisa dihasilkannya. Tapi sekarang, ras manusia tidak hanya memiliki Star Boundary, tetapi juga dunia monster segudang. Sejak Yang Kai menanam Suptri di Myriad Monster World 300 tahun yang lalu, Suptri di Myriad Monster World mulai menunjukkan kekuatannya. Sekarang, banyak tentara telah menggunakan jasa pertempuran mereka untuk ditukar dengan kualifikasi untuk tinggal di dunia monster segudang, memungkinkan kerabat dan teman atau murid mereka untuk hidup dan berkultivasi di dunia monster segudang. Karena belum terlalu lama, situasi di Myriad Monster World belum stabil. Setelah beberapa ratus tahun, ketika Suptri sepenuhnya matang, dunia monster segudang pasti akan menjadi Star Boundary kedua. Belum lagi, tidak ada Kaisar Agung di dunia monster segudang. Inilah yang paling dihargai oleh ras manusia saat ini, Kaisar Agung Star Boundary berkultivasi lebih cepat daripada orang biasa, tetapi sayangnya, hambatan Star Boundary sudah jenuh, jadi tidak mungkin untuk menghasilkan lebih banyak Kaisar Agung dalam waktu singkat. Namun, dunia monster segudang berbeda. Botol dunia Myriad Monster World benar-benar kosong. Jika seseorang dapat memperoleh pengakuan dari Dao Besar Dunia di sana dan menjadi Kaisar Agung, masa depan mereka akan cerah. Selain itu, ada banyak monster besar di dunia monster segudang, dan dalam 300 tahun terakhir, ada monster besar yang telah menembus belenggu mereka dan bertarung di medan perang. Seluruh Myriad Monster World masih merupakan harta karun yang menunggu untuk dikembangkan. Sementara mereka berdua berbicara, para kultivator kuasi Open Heaven telah menemukan tempat masing-masing dan menelan pil mereka. Hanya dalam beberapa saat, aura kuat menyebar dari segala arah. Dengan hampir 300 orang maju pada saat yang sama, pemandangannya cukup spektakuler, tetapi dibandingkan dengan pemandangan ribuan orang maju di Void Land saat itu masih agak kurang. Kultivator biasa mungkin perlu menghabiskan beberapa upaya untuk menerobos ke Open Heaven, tetapi para kultivator dari Void Dojo ini membuat kemajuan pesat. Mereka telah lama menyempurnakan Yin Yang dan 5 elemen, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menerobos ke Open Heaven. Hanya karena penindasan dunia Void sehingga mereka tidak dapat mengorek misteri Open Heaven Stage. Sekarang setelah mereka meninggalkan dunia Void, mereka tidak lagi memiliki kendala dan bahkan telah memperoleh pil segel positif Yuan Surgawi, jadi bagaimana dia bisa menunda? Untuk hari ini, orang-orang seperti Liu Jingshan telah menunggu dengan getir selama 3000 tahun, mensimulasikan adegan terobosan berkali-kali. Saat aura kuat meledak, para murid Void Dojo menerobos ke tahap berikutnya. Orde kelima dan Orde keenam ada di mana-mana. Orde ketujuh sangat menarik perhatian. Zhan Wuhen segera menemukan bahwa bocah kecil yang berasal dari alam semesta kecil Yang Kai ini, 10% benar-benar menerobos ke Orde ketujuh. Pada dasarnya,
Dari setiap 10 orang, satu dari mereka telah mencapai Orde ke-7 secara langsung. Ini adalah proporsi yang sangat menakutkan. Dari orang-orang yang tersisa, 30% adalah Orde ke-6 sementara 60% adalah Orde ke-5. Di masa depan, ketika orang-orang ini mencapai puncak kultivasi mereka, mereka semua akan mencapai Open Heaven tingkat tinggi. Secara bertahap, lebih banyak orang menerobos ke Open Heaven Stage. Dari hampir 300 orang, hanya sekitar selusin yang belum menerobos, dan ada lebih dari 26 kultivator Orde ke-7 langsung. Dalam keadaan normal, setidaknya harus ada satu Orde ke-7 di antara selusin yang tersisa. Yang pertama menerobos semuanya sangat gembira karena mereka diam-diam merasakan kekuatan mereka meningkat. Dari Emperor Realm ke Open Heaven Stage, kekuatan seseorang akan mengalami lompatan yang tak terbayangkan. Jadi dalam keadaan normal, setelah maju ke Open Heaven Stage, akan sulit bagi seorang kultivator untuk memahami kekuatan mereka sendiri, dan semakin tinggi pangkatnya, akan semakin sulit. Hua Qingxi tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke ruang tertentu dan tersenyum ringan, Orde ke-7 lainnya. Di sisi lain kehampaan, aura murid Void Dojo melonjak dan tubuhnya berdengung saat ia menerobos dari alam kaisar ke Open Heaven Stage. Dan kekuatan yang bocor jelas merupakan dasar dari master tahap Open Heaven Orde ke-7. Kesuksesan. Di sisi lain, Liu Jingshan juga melihat ke atas, diam-diam senang melihat terobosan sukses Fang Tianqi. Namun, saat dia selesai berbicara, dia melihat perubahan mendadak terjadi di sisi Fang Tianqi. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi auranya yang berkembang tiba-tiba turun sedikit, turun dari Open Heaven Orde ke-7 ke Open Heaven Orde ke-6. Fang Tianqi jelas tidak mengharapkan penurunan aura yang tiba-tiba ini, menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam saat kekuatannya menjadi kacau. Saudara muda Fang, Liu Jingshan mau tidak mau berseru saat dia bergegas menuju Fang Tianqi. Namun, tepat saat dia akan bergerak, kekuatan yang kuat memaksanya untuk tetap di tempatnya. Merasakan sumber kekuatan ini, leher Liu Jingshan segera menyusut, tidak berani bergerak. Ini jelas perbuatan Guru Dao. Merasa sedikit lega, dengan bantuan Master Dao, bahkan jika sesuatu terjadi pada Junior Brother Fang, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Pada saat ini, Yang Kai memperhatikan gerakan Fang Tianqi. Awalnya, terobosan Fang Tianqi ke Orde ke-7 sedikit mengejutkannya, tetapi ketika auranya tiba-tiba turun ke Orde ke-6, Yang Kai tahu bahwa dia terlalu naif. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, dia mengambil langkah maju ke sisi Fang Tianqi dan meletakkan tangannya di perutnya, mengirimkan transmisi suara, jaga pikiranmu dan sesuaikan auramu. Fang Tianqi tidak berani menunda dan dengan cepat menurut. Dia juga seseorang yang telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan dan telah menghabiskan hampir 2000 tahun untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Temperamennya jauh lebih stabil daripada kebanyakan dari mereka yang baru saja menembus ke Open Heaven Stage. Dengan bantuan Yang Kai, dia dapat dengan cepat memulihkan aura kacaunya. Setelah setengah jam, Fang Tianqi perlahan membuka matanya dan diam-diam merasakan sekelilingnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia memang berhasil menerobos, tetapi dia hanya Orde ke-6, bukan Orde ke-7. Ini cukup aneh. Harus diketahui bahwa semua sumber daya yang telah dia sempurnakan di Void Dojo adalah bahan kelas 7. Berbicara secara logis, dia seharusnya menjadi Orde ke-7 ketika dia menerobos ke Open Heaven. Sebenarnya, dia memang telah menembus ke Open Heaven Orde ke-7 sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat dia berhasil menerobos, kekuatan misterius sepertinya turun ke atasnya, menyebabkan kultivasinya turun dari Orde ke-7 ke Orde ke-6. Setelah memeriksa dirinya sendiri, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Alam semesta kecilnya sebenarnya dalam kondisi fisik yang solid.